Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa memulai kajian siasah syariah kita. Dan insya Allah pada pertemuan ini dan pertemuan setelahnya kita akan membahas tema yang terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Insya Allah setiap pertemuan akan kita selesaikan satu subjudul atau tema yang insya Allah berkaitan dengan tema besar kita ini, yaitu masalah kepemimpinan. Perlu kami tegaskan bahwa salah satu tabiat bagi makhluk hidup, utamanya manusia, adalah fitrah untuk dipimpin dan mengangkat seorang pemimpin. Dan ini telah berlaku sejak dulu kala. Bahkan sebelum manusia mengenal teori-teori kepemimpinan yang banyak disuarakan pada hari ini. Dan sebagai agama fitrah, Islam tentu saja memberikan porsi yang besar terhadap persoalan kepemimpinan ini. Makanya kita temukan dalam banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan isyarat akan hal tersebut. Misalnya ketika hendak safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk mengangkat atau menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amirus safar atau pemimpin dalam safar. Nabi kemudian memberikan alasan dalam hal ini bahwa syaitan itu akan mudah menggoda, mudah mengganggu hamba yang bersendiri atau keluar dari jamaah. Dan kepada jamaah tentu saja syaitan lebih jauh dan lebih takut. Maka di sini nampak sebuah kepentingan yang sangat besar dari penunjukan seorang pemimpin, walaupun dia merupakan sebuah perkumpulan yang kecil, bahkan yang sifatnya insidental, yaitu safar. Olehnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian memberikan sebuah penegasan dalam kitab beliau bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin, padahal pemimpin dalam safar, padahal dia merupakan sebuah perkumpulan yang kecil dan sifatnya sementara atau insidental. Dan ini kata beliau merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan, baik kecil maupun besar. Dalam artian begini, jika dalam perkumpulan kecil dan sifatnya sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menunjuk seorang pemimpin, maka perkumpulan yang jauh lebih besar atau sebuah organisasi masyarakat yang lebih besar, maka kewajiban untuk menunjuk atau mengangkat seorang pemimpin itu lebih dianjurkan lagi dan lebih diwajibkan lagi. Perlu diketahui bahwa, dan ini merupakan sebuah hal yang diketahui bersama, bahwa peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi negara itu sangat besar dan sangat signifikan. Bahkan dalam agama kita ditegaskan tidak akan tegak ad-din itu kecuali dengan adanya pemimpin, dan tidak akan tegak ad-din kecuali dengan adanya jamaah, dan tidak tegak jamaah kecuali dengan adanya pemimpin, dan pemimpin tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan adanya ketaatan dan ketundukan kepada mereka. Maka itu Imam Al-Hasan Al-Basri menegaskan, seperti dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Adab Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata bahwa mereka, para pemimpin itu, memimpin kita pada 5 hal penting, yaitu al-Jum'atu, salat Jumat,
kemudian sholat id, memimpin dalam hal masalah perbatasan negara, memimpin dalam hal penetapan sanksi hukum, dan juga memimpin dalam sholat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa pemimpin, kendati mereka masih melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penegasannya bahwa agama itu tidak akan tegak kecuali dengan sebuah jamaah, dan jamaah tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin. Jadi nampak di sini sebuah urgensi yang sangat besar terkait kepemimpinan. Kemudian kita temukan para ulama kita juga memberikan perhatian yang besar terhadap hal ini. Makanya tidak heran kalau kita melihat begitu banyak buku-buku yang terkait dengan as-siyasah syar'iyyah, baik yang sifatnya berdiri sendiri atau yang merupakan pembahasan dalam satu subjudul yang membahas masalah as-siyasah syar'iyyah ini, utamanya terkait dengan kepemimpinan. Misalnya Imam Al-Mawardi, beliau memiliki buku yang judulnya Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di situ beliau memberikan definisi imamah bahwa dia merupakan sebuah jabatan, mansibun li khilafatin nubuwah, adalah sebuah jabatan yang mewakili atau mengganti peran tugas kenabian. Dalam hal apa? Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dalam hal menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Demikian pula dengan definisi yang dilontarkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa khilafah itu adalah sebuah jabatan yang mewakili penyampai syariat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal penjagaan terhadap agama dan siasat dunia. Jadi dua hal kata kunci di sini yang menunjukkan besarnya peran daripada seorang pemimpin, karena dia akan menjaga agama ini, juga mengatur urusan dunia yang terkait dengan maslahat rakyat yang banyak. Maka berdasarkan penelusuran ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, perkataan para ulama, ijma para ulama, dan kaidah-kaidah syar'iyyah, ditemukan bahwa umat Islam, kaum muslimin, sepakat akan kewajiban menegakkan imamah, kewajiban menegakkan kepemimpinan untuk mengatur urusan-urusan rakyat dalam persoalan agama dan dunia. Bahkan lebih dari itu, ia merupakan salah satu kewajiban yang paling agung dalam syariat kita. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Jami' Ahkam Al-Quran menegaskan, tidak ada perbedaan di kalangan umat dan tidak pula di kalangan ulama akan kewajiban menegakkan imamah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asam, salah seorang ulama Mu'tazilah, sebab ia tulid terhadap syariat, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf di kalangan ulama akan kewajiban ini dan akan besarnya peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi negara. Dan perlu kita tegaskan, kewajiban mengangkat pemimpin ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang sejalan dengan tabiat dan fitrah, serta anjuran syariat yang sifatnya daruri atau pokok. Karena sebuah komunitas masyarakat, sebuah perkumpulan masyarakat yang besar, baik yang sifatnya besar maupun kecil, mustahil dan tidak akan mungkin tegak, melainkan tanpa adanya peran aktif seorang pemimpin di dalamnya. Jadi kesimpulannya bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen dalam syariat kita,
dan agama kita memberikan porsi yang besar terkait kajian terhadap kepemimpinan ini, di mana seorang pemimpin mewakili tugas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mengatur, menjaga agama ini serta mengatur urusan dunia demi maslahat orang banyak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.